Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh katakan sebelah kiri kanan depan belakangnya, selamat Paskah. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur karena kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kepastian kemenangan bagi setiap kami. Kami akan memulai ibadah kami dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita sekalian pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan karena pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh bersuka cita menghayati kemenangan-Mu atas maut dan dosa dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Di mana hal itu membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu ketakutan. Dan oleh karena itu kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau antusias Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Bersabdalah, beracaralah sepenuhnya Roh Kudus. Sehingga kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kami disegarkan, kami dipuaskan. Terlebih kami membawa kepastian akan kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini, ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan video klip.
Happy Resurrection Day juga hari ini. Dan siapa yang hari ini bersuka cita karena kita telah mendapat kemenangan dari Tuhan, boleh sorakan. Amin. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
dari pemenang. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Raja terhebat bagi kami. Sama-sama nyanyikan. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama mulia, nama Yesus. Kau Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu. Amin Tuhan. Di dalamku, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk, kita akan melihat persembahan pujian. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel.
Sembahan pujian hari ini mengingatkan pada kita bahwa kasih Tuhan terlalu sempurna buat setiap kita anak-anaknya. Ia rela tinggalkan sorga, ia rela berpisah dengan Bapa demi setiap kita. Dan ia telah menunjukkan bahwa ia bangkit, ia telah menang atas maut, kita dimerdekakan, kita dipulihkan. Amin. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Kita menghayati setiap liriknya, setiap katanya. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar
ada Tuhan menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, kasih setiamu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, nyanyian hati kamu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menyembuhkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami merefleksikan hidup kami saat siang ini. Ketika kami berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, terlalu banyak yang kami pertahankan. Terlalu banyak kami melewati Tuhan. Terlalu banyak kami tidak mendengar dan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kami bicara aku mengasihi Tuhan, terlalu banyak kami membangun diri kami, bukan membangun apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun di balik semua kelalaian, kedegilan hati kami, ketidakseriusan, ketidaksungguh-sungguhan kami di hadapan Tuhan, tapi Engkau tetap datang dengan kasih-Mu. Engkau selalu limpah dengan kasih itu. Engkau selalu yang pribadi yang memberikan kami kehangatan. Pribadi yang tiada henti-hentinya, tidak lelah untuk mengangkat kami ketika kami terjatuh. Yang selalu memeluk kami dalam keadaan kesendirian dan kesepian. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang penuh kasih. Bukakan mata hati kami pagi hari atau siang ini Bapa. Untuk kami belajar setelah ibadah ini. Kami punya keintiman yang deeper, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami punya keintiman dalam berdiskusi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kami berjalan, bahkan kami terlalu banyak untuk menceritakan petualangan bersama dengan Tuhan. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu di tempat ini.
Kami butuh kehadiran-Mu dan Tuhan hadir di tempat ini Bapa. Melepaskan, membebaskan, bahkan mengubah cerita kami di depan nanti. Dan itu tentang Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami siap mendengar-Mu. Berikan kami hati yang tulus, terbuka selebar-lebarnya. Untuk bisa menangkap dengan jelas apa yang menjadi suara hati Tuhan. Tuntunan Roh-Mu yang menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam demi nama Tuhan Yesus, mari sidang jemaat Tuhan yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat Paskah. Jadi tidak tahu apakah worship leader tadi sebelum memulai sudah memberikan aba-aba untuk memberikan selamat Paskah pada kiri kanan depan belakang kita? Sudah? Ya, tidak usah terulang lagi ya. Haleluya. Hanya dari kitab ulangan yang diulang-ulang. Baik, terima kasih Bapak Gembala, Pak Elia, kemudian Pak Iwan, hambanya sahabat saya juga banyak. Banyak teman-teman yang sudah mengenal dan cukup hangat, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya diberi judul tema khotbah hari ini ada bahasa Indonesia saya suka, dibebaskan dari belenggu. Katakan sama-sama dibebaskan dari belenggu. Belenggu apa begitu ya? Tadi pagi saya khotbah dengan hal yang berbeda. Saudara tahu, pernah lihat gak orang yang terpasung puluhan tahun? Nanti bisa lihat banyak lah di Google, di YouTube. Dari normal sampai bentuknya mengikuti sesuai kapasitas ruang yang dia alami bertahun-tahun. Contoh, terpasung, tangannya terikat, kemudian kakinya terikat, dan plafonnya tidak bisa berdiri, hanya cukup begini. Jadi kepala pun ditundukkan. Saya pernah pelayanan ke sebuah lapas di Cirebon. Kalau ada narapidana yang bebal menurut aturan, itu masuk ke ruang isolasi. Bapak Ibu ada yang pernah di narapidana? Enggak ya. Jangan membayangkan dan jangan pernah pengen. Itu untuk bikin jerak. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Tidak ada sinar matahari yang sedikit. Tersiksa sekali. Nah balik lagi itu hal-hal yang terpasung, terikat, terbelenggu. Dan kemudian kalau kita lihat juga ketika lepas dari pasungan itu, rantainya lepas. Fisiknya seperti terpasung. Nggak ada lagi yang ikat. Tapi cara jalan seperti cara jalan yang terikat. Bisa membayangkan? Ikatannya sudah lepas. Tapi tetap aja begini. Itulah kehidupan kita. Tuhan sudah bicara bahwa kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Yang percaya katakan amin. Tapi hidupnya terbelenggu. Sehingga tidak banyak hal yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu Saudara terkasih. Lewat perayaan Paskah yang seringkali kita tiap tahun kita peringati seperti hari ini. Isunya sama. Hei, sudah lunas kamu dibayar. Kamu budak dosa, udah lepas. Kamu bukan lagi budak dosa. Hukuman maut sudah tidak ada. Kamu sudah menang, bahkan lebih dari pemenang yang percaya katakan amin. Tapi kelakuan kita kayak orang terbelenggu. Bapak Ibu bisa bayangkan saya, kalau saya terikat tangan saya, kaki saya, mata saya tertutup. Tidak banyak hal yang bisa saya kerjakan. Walaupun di depan gift, walaupun kesempatan di depan, enggak bisa meraih apa-apa. Itulah kehidupan kita. Ketika belum Tuhan menyatakan pengorbanan di atas kayu salib. Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Banyak hal yang kita tidak bisa raih. Buntu, madesu, masa depan suram. Bolehlah kita hari ini kalau Tuhan tidak mati di kayu salib dan bangkit. Bolehlah kita bersedih bersama meratapi nasib kita ke depan. Tapi faktanya Yesus sudah mati, bangkit, hidup dan memberikan hidup. Masa depan yang penuh anugerah, katakan amin. Harus lepas kita hari ini. Salib.
Bicara salib, itu bicara ketidaksempurnaan. Katakan sama-sama ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Orang yang terkutuk di salib itu terkutuk. Artinya tidak ada sedikit pun give, apresiasi, respect kepada orang yang disalib. Itu menggambarkan diri kita yang diwakili, yang maha sempurna untuk mewakili ketidaksempurnaan kita. Siapa yang akan mengalami kuasa salib? Orang-orang yang merasa tidak sempurna. Siapa yang tidak mengalami kuasa salib? Orang-orang yang merasa benar, merasa sempurna, merasa hebat. Tidak akan pernah mengalami kuasa salib. Percaya ke saya. Tapi orang-orang yang datang dengan merasa gagal lagi. Merasa jatuh bangun dalam membangun kehidupan ini. Orang-orang yang merasa tidak ada harapan tapi terus berjalan. Itu yang akan mengalami kuasa salib. Yang percaya katakan amin. Di Alkitab terlalu banyak diceritakan. Siapa orang-orang yang dipakai Tuhan? Adalah orang-orang yang dulunya terbelakang. Tidak dipandang orang. Siapa yang dipakai Tuhan? Yang dulunya orang tersisih. Tidak diabaikan. Siapa orang yang dipakai Tuhan? Orang-orang yang tidak dipandang mata. Tapi mereka ini ketika ada dalam karya salib dan mengalami kuasa salib. Jadi terutama. Jadi paling depan. Jadi paling dipakai Tuhan. Pilihan di Bapak Ibu Saudara hari ini. Kau merasa hebat? Kau merasa kuat? Ya Pak. Dulu sih tidak merasa kuat. Tapi hari ini kok saya merasa kuat ya. Dulu saya betul-betul mengalami pelukan Tuhan. Nggak mau jalan kalau Tuhan tidak tuntun. Tapi hari ini saya nggak mau jalan kalau Tuhan tuntun. Hei. Makanya terus karya salib harus diperdengarkan. Karya salib harus direnungkan bukan hanya di pengetahuan. Masuk dalam hatimu supaya salib berkuasa. Pujian tadi memberkati sekali. Yesus di dalamku, tak kupertahankan hidupku. Yesus di dalamku, biar kehendak Tuhan yang jadi. Anak muda yang di depan, di atas. Salib berbicara apa? Matikan keinginan dirimu, bangun keinginan Tuhan. Selesai dengan dirimu dan fokus kepada apa yang Tuhan mau. Lupakan yang lalu, berlari pada tujuan. Mengejar panggilan. Itulah makna salib. Dan saya akan belajar siang hari ini 2 poin besar tentang makna kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu siap mendengar? Bukan hanya mendengar Bapak Ibu. Kalau mendengar sampai pengetahuanmu. Buka hatimu. Biar firman Tuhan itu, bahasa saya maaf kurang enak. Mengacak-ngacak hatimu. Meropek hatimu. Sehingga pengejaranmu pasti dan jelas ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Roma 8. Kita buka Roma 8. Ayat 1 dan 2. Tema yang diberikan kepada saya. Roma 8. Ayat 1 dan 2. Tiga, 4 ya ada itu Roma 8 sebentar. Baik. Demikianlah sekarang. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada. Orang yang terbelenggu merasa terlalu terhukum. Orang yang terbelenggu merasa tidak bebas dari hukuman. Tapi Kristus Yesus mati lunas. Saya gak tahu bahasa sederhana lagi begini. Saya punya hutang ke Pak Gembala. Besar sekali, miliaran. Saya gak bisa bayar, gak mampu. Pak Gembala melaporkan ke polisian. Dan ternyata saya harus ditangkap. Kemudian Pak Iwan dengar. Wah, Pak Diki hutangnya besar sekali.
tanpa sepengetahuan saya, dia bayar lunas ke Pak Elia. Saya tidak tahu cerita itu dan saya datang ke Pak Elia, Pak ini saya hanya bau dapat ratusan juta. Pak Elia begitu baik. Ini ilustrasi ya Pak ya, ilustrasi. Pak Elia ramah sekali, kenapa? Sudah dibayar sama Pak Iwan. 1 rupiah pun dia balikan lagi. Bro, sudah lunas. Dapat gak? Lunas. Mau ngapain lagi? Lunas. Yang ada pulang dengan sukacita. Bukan orang yang penuh hutang, tapi orang yang bebas dari hutang. Bapak Ibu belum bisa merasakan bebas dari hutang? Gimana rasanya? Jangan sampai Tuhan kasih hutang-hutang yang besar dan kamu merasakannya. Bebas. Itulah rasa lunas yang Tuhan berikan. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu, melepaskan merdeka dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi makna Paskah, apa dampaknya, apa yang harus kita kerjakan? Satu, Tuhan ingatkan hari ini, kamu sudah bebas dimerdekakan dari dosa dan hukum maut. Makanya hari ini Bapak Ibu pengajar Sunday School hati-hati sekali. Apa itu Paskah? Yesus mati dan bangkit hari ketiga. Jadi Paskah ya hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Saya tidak ngomong itu betul dan salah, tapi kurang tepat. Paskah terjadi sebelum Yesus mati pun sudah ada Paskah. Betul ya? Sudah ada Paskah. Itu Paskah peringatan bangsa Yahudi, agama Yahudi. Untuk memperingati apa? Hari besar di mana nenek moyang mereka, Musa dan nenek moyang yang lain dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Yang berteriak, Tuhan tolong, hidup tidak ada masa depan. Dalam keadaan belenggu, terikat. Tuhan mendengar jawaban itu dan akhirnya mengutus Musa untuk membebaskan hampir 2-3 juta bangsa Israel yang diperbudak Mesir. Setuju sampai situ? Paham? Kemudian dibawa. Ketika dibawa itu makna Paskah memperingati lepas dari budak dosa. Dan akhirnya apa? Ketika mereka ditentukan sebuah tanah Kanaan. Sama-sama katakan tanah Kanaan. Itu adalah tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Dan dalam prosesnya itu Tuhan mengadakan testimoni-testimoni. Karena dengkilnya, karena bebalnya bangsa Israel. Dan itu perlu pemurnian. Hidup kita, Kanaan bicara soal dampak salib. Janji Tuhan bicara soal dampak salib. Tapi jangan kejar berkat. Jangan kejar dampak salib. Kejar tujuan salib proses dalam hidupmu. Kanaan udah otomatis kita dapatkan. Kesembuhan sudah kita otomatis kita dapatkan. Kelepasan, kemenangan, berkat sudah jadi janji Tuhan. Selama kita ikuti tujuan salib, proses yang Tuhan inginkan. Apa prosesnya? Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir mudah sekali. 11 hari cukup sampai menurut sejarah. Tapi perlu waktu 40 tahun. Kenapa? Proses salib yang tidak ditangkap bangsa Israel. Proses pemurnian. Kenapa? Karena mereka sepertinya sudah bebas, tapi perasaan mereka seperti masih ada di Mesir. Cara hidup mereka seperti cara hidup yang lama di Mesir. Mesir berkata soal dosa, tabiat dan lain sebagainya. Enggak bisa. Hidup yang baru harus dikerjakan dengan cara yang baru, bukan cara yang lama. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Itu adalah salib dan tujuannya. Supaya engkau masuk kepada Kanaan. Paskah. Apa itu Paskah? Lepas di perbudakan dosa. Lepas dari kematian maut. Saudara tahu ada seberapa tulah yang diberikan pada proses pemindahan? 10. Alkitab masih sama sampai hari ini 10, gak berubah. Tulah yang ke-10 apa? Kematian anak sulung.
Jadi saat itu ada tulah yang ke-10 sebelum bangsa Israel bebas dari perbudakan. Dan berkata begini, hai Musa, beritahu kepada bangsa Israel, besok ada kematian secara serentak. Anak sulung semua mati yang ada di Mesir, termasuk bangsa Israel. Tapi akan tidak terjadi kematian kalau rumah-rumah orang-orang Israel dioleskan darah. Jadi menyembelihlah anak domba. Dipoleslah di pintu rumah. Dan besoknya terjadi serentak. Kengerian yang luar biasa. Bisa dibayangkan mungkin awan mendung gelap. Serem lah Pak Iwan, kebayang gitu. Dan dep. Inailahi, inailahi, inailahi. Tapi orang yang ada darah di pintu rumah dilewati. Saudara tahu nggak bahasa dilewati itu? Pasah, Passover, Paskah. Yesus menggenapi di kayu salib. Kalau darah anak domba hanya binatang punya kuasa, apalagi darah anak domba Allah penuh kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang gilanya kita masih terikat hari-hari ini. Darah anak domba yang tidak bercacat celah, Yesus adalah darah anak domba Allah. Yang darahnya tercurah supaya apa? Kita dilewati dari kematian kekal. Itu Paskah. Lepas dari perbudakan, itu Paskah. Tapi hari-hari ini hidup kita tidak seperti orang yang dibebaskan. Satu contoh. Saya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Lanjutkan saja, tapi kalau saya sudah tidak. Pemberkatan rumah, darahnya diganti pakai minyak kayu putih. Sudah lunas. Yesus gak usah lagi darah kayak gitu. Apalagi sengaja beli darah. Ada pembangunan proyek. Pak harus potong kambing domba Pak. Sasajen. Itu orang-orang yang terbelenggu. Kita yang tahu kebenaran ikut. Ada yang meninggal keluarga. Disiapin Alkitab, kacamata. Hidup aja tidak pernah baca Alkitab. Nangkep Bapak Ibu, itu terikat budaya, belenggu. Mau meninggal, lempar semangka. Lebih baik dipotong bagi-bagi semua ya Om ya, sehat. Itu terbelenggu, tidak bebas. Tapi karya salib membebaskan kita dari semua perbudakan dosa. Yang percaya katakan amin. Bahkan kematian kekal, kita sudah lunas. Ibadah pagi tadi saya bicara sesuatu. Hidupnya gak bisa banyak berbuat maksimal. Dia cinta Tuhan, dia pelayanan. Tetapi kelihatan ada sebuah belenggu keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yaitu belenggu apa? Merasa bersalah. Yang tiap hari terus datang menghantam, saya bersalah. Hidup saya tidak, how tidak baik. Puhau. Apa tuh, ngerti lah. Puhau, apa gitu. Dia ngerasa waktu papa mamahnya ada hidup, dia merasa orang yang tidak bagus ke orang tua. Tapi karena terus dibelenggu, akhirnya dia selalu kayaknya perasaannya datang lagi. Saya merasa orang berdosa, hidup saya tidak diberkati karena saya tidak hormat orang tua dan sebagainya. Itu betul di Alkitab. Tapi sudah selesai, sudah di surga. Apa minta Tuhan hidupkan lagi dan diputar lagi filmnya? Nggak bisa. Ketika kita ingat dosa-dosa masa lalu, kita hanya perlu datang ke salib. Kita hanya perlu tunduk di salib dan Tuhan ampuni saya, selesai, dibayar lunas. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Nggak usah lagi merasa bersalah, cerita lagi, saya dulu begini, salah. Yang lebih gawat lagi, bikin surat buat papa mama di surga. Siapa yang baca? Yang perlu datang ke kayu salib dan berkata, Tuhan ampuni untuk masa laluku. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Bebas, lunas, lepas, merdeka. Katakan amin. Wah. Pak, tolong Pak pelayanan ya, Bapak harus memuji dan menyembah. Enggak, jangan. Oh enggak, saya emang gak layak. Yang nyebut kamu layak siapa? Wah, saya masih banyak dosa. Yang ngomong kamu sedikit dosa siapa? Jawabannya rohani, enggak lah, enggak. Saya enggak layak. Saya percaya sampai Yesus datang kedua kali, enggak pernah pelayanan karena kita tidak pernah layak.
Inilah yang terus membelenggu sehingga banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan di depan. Ada cita-cita masuk sedikit, kamu diteguhkan, mungkin ada doa dari firman, masa depan kamu penuh dengan harapan, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Itu mau buat yang lain, gua emang enggak, terbelenggu lagi. Ngeri enggak? Terus dia melayani Tuhan dengan ikatan belenggu itu, apa yang diimpartasikan? Intimidasi. Terus yang membuat kelelahan, maka tidak aneh. Banyak anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan. Yang harusnya happy, yang harusnya sukacita, yang harusnya memberikan kehidupan pada orang lain. Yang ada apa? Kelelahan. Yang ada kefrustasian. Yang ada depresi rohani. Ngeri kan? Siang hari ini. Lunas. Katakan kiri kanannya, lihat, lunas Pak. Lunas. Kita jadi suka kata lunas hari ini. Jangan sampai kita ke Indomaret, Pak lunas, Bapak dikejar-kejar. Tetap harus bayar. Amin. Saya suka dulu ya, ibu gembala saya udah meninggal umur 70, tidak menikah, seorang ibu sederhana. Sedikit-sedikit celetukannya apa bro? Darah Yesus. Saya waktu remaja, kenapa ibu gembalin darah Yesus, darah Yesus. Ada apa-apa, udah bencana, darah Yesus. Sekarang udah gak kedengar lagi darah Yesus. Darah Yesus, penuh kuasa darah Yesus. Saya catat beberapa pujian. Suka nih lagu-lagu ini saya. Gak usah dinyanyiin gak apa-apa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Itu berkuasa. Domba satu aja punya kuasa, apalagi darah anak domba. Yesus Kristus. Ada pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Jangan pernah main-main dengan kata-kata darah. Banyak darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Na 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 gitu na ya. Darahnya lagi tuh. Amin Bapak Ibu. Kita belajar lagi sekarang secara konvensional. Ada masalah apa? Ingat, darah Yesus membebaskan. Haleluya. Masa depan terhalang, darah Yesus dobrak masa depan. Ada sakit penyakit, darah Yesus sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan. Darahnya cukup, darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi saya mau katakan sesuatu. Salib hanya sebuah kebodohan. Salib hanya sebuah ilmu yang pernah ada manusia biasa yang tersalib dan akhirnya bangkit. Kalau kau tidak mengerti makna salib. Hanya sampai pengetahuan saya berdoa masuk dalam hatimu. Mencabik-cabik hatimu. Engkau ada sampai hari ini. Karena salib Kristus. Boleh tepuk tangan. Salib Kristus. Itu makna Paskah. Seakan-akan poin pertama berkata begini. Tuhan datang dengan kedahsyatannya. Amin. Tuhan datang dengan kedaulatannya. Mengalahkan maut. Tuhan datang dengan sang pencipta, sang pemilik kehidupan. Dan kita bersyukur punya Tuhan seperti itu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Makanya kita sering berkata pujian. Ku kagum hormat akan engkau. Ya kita wajib kagum Bapak Ibu. Dia besar. Setuju? Ada yang tidak kagum sama Tuhan? Bertobat nanti sama saya berdoa nanti belakang ya. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu betul. Tapi perhatiin, sebentar kita pulang. Saya gak tahu ada tukang parkir atau apa di bawah. Tukang baso, cuanki saya gak ngerti. Tanya, Pak kagum tuh ke Allah? Nya kagum atau tukang parkir. Bapak
Ke Allah, respect tuh. Ya respect tuh, kurang ajar banget. Sebatas kagum. Maaf, rendah. Tuhan datang hari ini. Bukan hanya engkau kagum kepada Tuhan yang besar. Hari ini poin yang kedua. Dia datang pun dengan rasa. Dia datang hari ini dan ngomong berbisik. Tante Foni, Melinda, Diki, Pak Iwan. Saya punya rasa buat hidupmu. Sehingga kalau kita terjebak dalam kekaguman, tidak sedikit orang tidak berani masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar, terlalu hebat. Yang ada mundur terus, mundur. Dan tidak mengangkat kepala, ketakutan, respek. Apalagi Alkitab mencatat dosa sedikit langsung mati di bait Allah. Setuju? Mati sedikit, silau luar biasa. Tapi Tuhan hari ini datang lewat karya salib. Come here, saya peluk hidupmu. Kamu lelah, sandar di bahuku. Engkau kesepian, aku akan datang. Sehingga sedikit belenggu itu dipatahkan dan Tuhan, saya mau datang Tuhan. Kami. Tuhan, oke. Tuhan datang dengan rasa hari ini. Terlalu banyak kita merenungkan Tuhan, pribadi yang penuh akal dan pengetahuan. Tapi jarang membayangkan Tuhan yang memeluk omah waktu kesakitan. Tuh, sakit punggung, mungkin cucunya, saya bukan omah ya. Cerewet tambah kolot teh. Tuh panamek makan, tilu sekalian opat sare. Enggak. Sini, dia meluk omah tetap. Tanpa sadar. Harusnya omah tijalikeh. Karena usia. Tapi Tuhan ngangkat sampai bisa duduk di tempat ini. Tuhan datang dengan rasa. Ada trauma-trauma masa lalu. Merasa orang yang paling gawat. Keluarga yang gak bagus. Pengharapan-pengharapan yang tidak pernah terbesit. Selalu diintimidasi. Udah. Papa kamu hanya orang biasa. Jangan ngimpi. Come on. Bro and sis. Itu intimidasi kuasa kegelapan. Tapi Tuhan dengan lembut. Aku punya tempat yang baik di depan. Orang bisa menyepelekan kamu. Orang bisa merendahkan kamu. Aku punya tempat yang baik buat hidupmu. Tuhan yang datang dengan rasa. Tadi pagi saya bicara ada Bu Mei di SMP Kahya. Sama-sama ibu siapa lagi? Ibu Lydia ya di tempat ini ya. Pak tolong isi retret anak-anak muda. Kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas berapa ya bro? 1 SMP. 1 SMP Bapak Ibu ya. Bocil-bocil. Beban berat bagi hidup saya khotbah di 1 SMP bro. Beban berat apalagi 70. Aduh sudah beban berat. Tapi saya percaya. Saya menceritakan tentang Yesus yang bisa melepaskan mereka. Saya datang dengan hati. Melihat mereka dalam ketidakpengharapan. Keputusasaan, kekecewaan, kebencian. Dan mereka seperti perlu tempat salib itu. Saya baru khotbah 15 menit. Yesus. Nangis semua. Satu persatu sepertinya sedang menjerit dari ketidaksukaan hidupnya. Ketidakberhargaan dari orang tuanya. Merasa tidak layak, merasa jadi sampah bagi keluarganya. Dan saya berkata maaf panitia. Saya gak bisa selesaikan khotbah. Saya tutup Alkitab. Saya peluk satu persatu. Supaya saya melihat bahwa Tuhan datang dengan rasa. Tuhan datang dengan memberikan penghargaan. Seperti mulut saya dipakai. Pelukan saya dipakai untuk berkata engkau berharga di mata Tuhan. Keberhargaan bukan apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan. Gak bisa banyak doa, hanya meluk, nangis satu persatu, luka-luka batin. Dan saya ceritakan kau sudah bebas hari ini karena Tuhan. Yuk hari ini Bapak Ibu sudah terkasih. Saatnya kita datang kepada Tuhan. Bukan memandang dia dengan penuh kuasa dan itu baik.
sahabat, Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Bolehlah angkat pujian ini sedikit ya, saya suka. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Nanti lihat di Alkitab ya. Bapak di sini bukan Tuhan. B-nya kecil, bukan B gede. Apa yang mau saya sampaikan? Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Harusnya lihat papa kamu di rumah. Lihat orang tuamu. Waktu kamu lihat orang tua, presentasi Allah. Yang ada, waktu anak muda generasi disuruh memperbandingkan ini, teriak dan nangis. Enggak. Tuhan baik, papa jahat. Ini jeritan generasi. Tuhan kan penuh kasih. Papa hajar mama di depan saya. Tuhan kan bertanggung jawab. Tapi mama jungkir balik kerja dari pagi pulang malam. Papa cuman huahehe. Emosi lagi. Marahin mama. Aku mau ganti papa. Itu jeritan anak kecil. Sehingga terbelenggu. Hai para orang tua. Engkau ada presentasi Allah dalam hidupmu. Ketika engkau anak-anakmu melihat engkau ada dia Tuhan. Itu luka batin yang keluar dari mereka semua. Sehingga dia tidak bisa mengalami lagi tentang kasih Tuhan yang sempurna. Ingat dalam pikiran kita. 2 anak kecil bocil yang minta uang jajan, hajar mati. Yang perempuannya disiksa di Cimahi. Ingat itu semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sering baca Alkitab, tidak lihat medsos ya. Gak apa-apa, lanjutkan. Itu yang terjadi. Harga itu sudah gak ada lagi. Krisis penghargaan, krisis harga. Keberhargaan sudah langka. Emang siasat kuasa kegelapan untuk tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang pernah. Saya pelayanan pastoral, couple datang. Pastor, saya mau ngomong sesuatu. Dosa enggak? Ya saya tidak tahu. Ngomong juga belum. Maksudnya gimana? Kok semakin hari dalam pernikahan saya lebih rindu uang suami saya daripada suami. Sebuah pertanyaan yang konyol tapi fakta. Kalau suami terlelah-lelah tidak bawa uang, nggak ada sedikit pun mengasihi dia. Yang ada pengen ganti suami. Yang ada kapan matinya. Tapi kalau dia datang dengan uang banyak, kok kasih saya ada? Degradasi. Nggak ada lagi harganya nilai manusia. Orang tua hati-hati. Ketika memahari anaknya tanpa sadar. Awas lu ya. Lu harus tahu dari TK, SD, SMP. Sok kalkulasi berapa juta buat hidupmu. Kamu kudu haw ke mama. Kamu harus bagus ke papa. Hei seperti baik. Intimidasi. Seakan-akan kalau tidak berhasil. Bukan anak saya. Pergi. Nggak ada penghargaan. Itu yang terus dilontarkan hari-hari ini. Supaya orang tidak lagi melihat Tuhan yang penuh rasa. Karya Paskah mengumandangkan, teriakan terus. Lanjutkan terus kalimat ini. Bahwa Tuhan penuh rasa datang. Amin Bapak Ibu saudara terkasih. Ngeri Bapak Ibu. Tahu muslimin?
Ada yang tahu muslimin? Bukan muslimin muslimat. Kalau tidak salah itu kolonel ya. Yang akhirnya membayar pembunuh bayaran. Tembak istri saya. Ketika dia pulang sekolah. Jemput anak naik motor istrinya. Pembunuh bayaran 3 orang melihat. Dan akhirnya menembak istri itu tapi tidak mati. Dan ujungnya tetap mati juga. Harusnya kepala yang ditembak. Tapi penjahat ini tidak tembak kepalanya. Dan tiba-tiba saat itu suaminya keluar seperti ada sesuatu. Waduh gimana pertolongan semua. 2 hari semua jagat raya tertipu. Ujungnya siapa? Otak pembunuhan. Suami. Nggak ada harganya lagi. Tidak ada harganya lagi. Pembunuh bayaran ditanya. Pembunuh bayaran itu psikopat. Dingin. Kaku. Ditangkap pun tidak akan nangis. Tapi saat itu waktu ditanya saya melihat mimik-mimik wajah yang berat. Order kamu apa? Bunuh kepalanya. Kamu bunuh. Saya enggak. Sehingga 3 tembakan yang dilanjutkan. Harusnya 1 mati. Kenapa? Saya tidak tega dia bawa anak kecil. Percaya ke saya. Semakin hari krisis penghargaan. Dan kau mulai mencari. Sepertinya keberhargaanku, apa yang melekat padaku. Kau mulai menambahkan kepintaran supaya kau merasa berharga. Kau mulai menambahkan yang namanya materi. Sehingga orang berkata engkau dipuji dan direspek. Tapi itu semuanya sementara. Keberhargaan sesungguhnya ketika engkau tahu. Dia Tuhan yang datang dengan rasa kasih. Bapak Ibu sering nonton film? Film apa yang jadi viral? Film apa yang paling rame? Yang bisa jadi bombay sekali air mata? Film yang selalu bertemakan tentang cinta. Coba buktiin. Film Korea nangis semua. Kenapa nangis? Lari pagi penjahat sama boga lakonnya gak akan nangis. Kenapa nangis? Aduh sedih banget ya. Terhilang, terputus, akhirnya kembali lagi. Soal cinta, artinya Bapak Ibu jujurlah. Kita butuh cinta. Kita butuh dikasihi. Kita butuh diterima. Dan Tuhan ngomong, aku datang dengan cinta itu. Aku datang dengan kasih itu. Bagi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, akan begitu mudah dia mengimpartasikan kasih itu kepada orang-orang yang memang kau kasihi. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi intimidasi. Yang ada apa? Limpah kasih, limpah kasih, limpah kasih. Saya negur tetangga Bapak Ibu. Anaknya lagi gini, ketakutan karena mobil baru papahnya tergores. Saya nggak tahu ada pukulan atau tidak, saya juga tidak mengarang. Saya nggak ngerti, tapi nangis histeris. Segala umpatan masuk. Setelah beres, selesai, beberapa hari kemudian saya ajak ngobrol. Kalau yang melecetkan itu menabrak sahabat kamu marah nggak? Nggak bisa dijawab, dia diam. Siapa sahabat kamu yang paling dekat? Si A. Kalau mobil itu dipakai sahabat kamu marah nggak? Dia nggak jawab. Terlalu banyak. Justru orang yang harus kita kasihi, kita hajar. Di luar sana, engkau bertukar mengasihi mereka. Bukan tidak boleh mengasihi. Artinya apa? Kedekatan belum tentu penuh kasih. Hari ini, sepertinya dekat, tidur bareng satu rumah, sudah gak dekat. Satu sama lain butuh kasih, satu sama lain saling menuntut, satu sama lain saling mulai curiga. Artinya engkau perlu first love dari Tuhan itu. Yang membanjiri lagi hidupmu. Yang tidak melihat pasanganmu dengan kekurangannya. Izinkan Tuhan untuk melihat segala kebaikan pasanganmu. Izinkan Tuhan melihat segala
kebaikan anak-anakmu, papa mamahmu. Itulah kasih sesungguhnya yang selalu mempertontonkan kelebihan bukan kekurangan. Amin Bapak Ibu saudara terkasih. Sehingga saya percaya orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, mudah sekali meneteskan air mata. Bukan air mata kesedihan, kadang keharuan, kekaguman. Sehingga doamu tidak beban. Sering ngobrol sama Tuhan. Keintiman yang lebih dekat. 2 poin. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Itu clear. Tapi Tuhan menawarkan siang ini. Dia sahabatmu. Dia pribadi yang mengasihimu apa adanya. Dia yang ada di saat kau juga di titik terendah sekalipun. Mungkin kau hari ini sudah berkata, mulai hari ini terakhir saya ke gereja, saya terlalu kecewa sama Tuhan. Mungkin kau sedang menatap saya bilang begini, inilah keraguan saya atas kayu salib. Inilah kecurigaan saya atas kayu salib, tidak ada dampak. Mungkin kau sedang berkata, selesai Tuhan-Tuhanan hari ini. Tanggal 9 Maret 2023, the end untuk Tuhan-Tuhanan. Kalau Tuhan yang punya rasa, tetap mengasihimu. Sekalipun kau hari ini keluar dan benci Tuhan, tetap Tuhan memelukmu. Sekalipun kau berkata, selesai Tuhan, terlalu sakit hidupku, tetap Dia menghampirimu. Kasihnya tidak berluntur. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara terkasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Worship leader singer boleh maju ke depan. Yuk Bapak Ibu, saya memberikan waktu 1-2 menit untuk betul-betul merenungkan, mengingat kembali. Roh Kudus tuntun Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu hari ini. Mengingatkan, engkau harus selesai 3 tahun yang lalu. Lewat sakitmu, lewat covidmu mungkin, saya nggak tahu. Tapi engkau masih ada hari ini nafas. Kau masih berdiri tegak. Karena Dia datang dengan rasa. Mungkin anak muda saya gak ngerti nih. Saya tuntunan roh saya berbicara. Kau gadis-gadis masa trauma habis keperawananmu. Maafkan saya bicara. Gak ada orang, gak ada yang tahu. Dan kau merasa tidak berharga hari ini. Selesai Dia datang. Menyambut kamu seperti seorang perawan yang menjaga originalitasnya. Dan memberi kembali kesempatan. Jangan terkukung masa lalu. Darahnya membebaskanmu. Hari ini kau yang dalam pekerjaan terpecat. Ekonomi semakin turun. Dan anakmu mulai berkata begini. Papa tuh rohani sekali. Papa tuh hebat. Tapi kenapa saya lihat semakin susah hidupku. Dan kau mulai ragu dan malu. Jangan. Kau harus berkata. Papa tambah susah dan lebih susah. Papa banyak kehilangan ketika berdoa. Dan anak itu mulai kaget. Kenapa Bapak banyak kehilangan? Engkau tidak tahu saya banyak kehilangan semakin berdoa. Kehilangan apa? Kehilangan ketamakan. Kehilangan keegoisan. Kehilangan keserakahan. Itu jauh lebih penting dan powerful. Ini sekedar harta yang menetap. Yang sementara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Dia punya sesuatu untuk hidupmu yang kau tidak mengerti hari ini. Dia datang membebaskan dari perbudakan. Lepas, merdeka, enjoy untuk menjalani kehidupan. Dan orang berkata kau tersisih, terhilang, tidak pantas. Justru itu salib punya kuasa untuk orang-orang seperti itu. Berdoa kepada Tuhan apa pergumulan hidupmu. Hari ini lepaskan segala kutuk-kutuk yang mengikat. Kutuk kemiskinan. Bahwa engkau terus-terusan miskin, tidak pernah kaya. Kutuk terjerat hutang yang selalu hutang.
kutuk mati muda dalam nama Yesus. Darah Yesus melepaskan hari ini. Darah Yesus membebaskan hari ini. Katakan kepada Tuhan, dia tabib yang ajaib, dia dokter yang ajaib. Lepaskan, dia sudah bayar lunas. Pengampunannya tidak sedikit-sedikit, limpah. Bagian kita hari ini. Biar kehendak Tuhan yang dikejar. Worship leader angkat pujian yang terakhir tadi. Haleluya Yesus Tuhan. Saya berdoa betul. Sebentar kau pulang. Kau punya pandangan Allah yang punya rasa itu. Yes God. Ya Yesus Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam-Mu. Apiku ini milikku, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku, Yesus. Sebab aku ini milikku, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam-Ku. Bapak Ibu bisa buka mata sebentar. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya merasa menjadi orang yang paling bijak, orang yang paling hebat, paling rohani di keluarga. Saya kumpulkan anak-anak saya semua. Adinda yang sudah kuliah, Andita, Tata, Mama kumpul semua. Dengan segala kegagalan saya berkata begini, Keke, Vina, kamu punya adik 5 tahun. Koko cicinya 20 sampai 19 tahun. Kalau papa mati, jangan pernah kamu ninggalin adikmu. Baik gak Bapak Ibu? Baik. Keke, Vina, kalau papa mati, sayangi mamamu. Waktu saya melontarkan itu seperti orang yang penuh kuasa dan rohani sekali. Dalam keberadaan saya di kayu salib, duduk ngobrol sama Tuhan. Tuhan, keras banget bicara sampai merobek-robek hatiku. Pembicaraanmu kamu sedang meragukan Tuhan yang berdaulat. Obrolanmu sedang menggambarkan ada keraguan atas pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Saya nangis, Tuhan, ampun. Kemudian beberapa hari kemudian saya kumpulkan kembali anak-anak. Keke, Vina, Papa pesan satu. Jangan pernah melupakan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup Papa. Keke, Vina, jangan pernah meninggalkan tatapan ibadah kepada Tuhan yang pernah ada dalam hidup Papa. Dalam keadaan sengsara, dalam keadaan tidak harapan, dalam keadaan dosa, jijik, dia tetap menerima Papa, dia tetap menghargai Papa, dia tetap membawa Papa dalam panggilannya. Itu legacy yang luar biasa. Hari ini alami Tuhan yang penuh rasa itu. Alami Tuhan dengan segala pengalaman-pengalaman hidupnya, supaya kau bisa membagikan rahasia besar ini kepada kedurunanmu. Yuk, lepaskan yang ada dalam hidupmu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Worship leader angkat pujian ini.
Dan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Ya. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hati. Oh, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan. Yuk serukan, katakan ya Yesus. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Katakan dengan iman. Ya lanjutkan Tuhan. Lanjutkan Tuhan. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tanda bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Di dalam hatimu kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan dengan kesungguhan dan iman bahwa aku ini milikmu Tuhan. Aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Oh, kehendakmu yang terjadi Tuhan. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kami selesai dengan diri kami Tuhan. Kami selesai membangun apa yang menjadi keinginan kami. Kami mulai membangun apa yang kehendak Tuhan. Kami mengalami pelukan Bapa yang penuh rasa itu. Terlalu mahal, terlalu besar karya salib-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Berdiri tegak, melangkah. Mantap Tuhan. Karena Engkau ada dan membebaskan kami. Bukan hanya membebaskan. Dia memberi sebuah pensil untuk menuliskan cita-cita, masa depan yang harapan. Dan akhirnya kami akan mendapatkan akhir cerita yang berubah di depan. Karena tentang Tuhan yang ada dalam hidup kami. Limpah dengan kasih-Mu, supaya kami mengalami Tuhan dan bisa membagikan kepada orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang sekalipun memusuhi kami. Kami stoknya banyak kasih itu, karena Tuhan mengasihi kami. Di dalam demi nama Tuhan Yesus kami percaya berdoa Tuhan. Engkau yang sakit, tidak ada pengharapan, merasa rela gagal, merasa tidak berharga, pandang salib Kristus, dan sudah lepas dan bebas, lunas dibayar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita diberkati semua oleh firman Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Diki Wilyadi dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Sebelum saya lanjutkan, apa ada
jemaat yang baru hadir pada hari ini, yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, bisa angkat tangan? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Seperti yang sudah diwartakan di awal sebelum ibadah bahwa kelas katekisasi minggu ini diliburkan sehubungan dengan kegiatan Paskah. Kemudian kelas katekisasi akan dimulai kembali pada tanggal 16 April pukul 11 di gereja lantai 2. Kemudian Selasa 11 April kita akan mengadakan persekutuan doa misi via Zoom. Dimulai pukul 19 bertemakan personal evangelion. Firman dibawakan oleh Ibu Evangelis Valentina. Kemudian Rabu 12 April ada ibadah pasutri di gereja lantai 2 dimulai pukul 19. Dinner Gate dibuka pukul 18.15 yang bertema pasangan yang berpusat pada Allah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Benny Antonius. Kamis 13 April ada KKR Paskah Gabungan Kaum Wanita MD 6 Jabar di Gaya Kopo Permai 52A _9U strip V. Bertemakan tentang kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ibadah ini dimulai pukul 10 pagi dan firman Tuhan dibawakan oleh Evangelis Indri Padede Arya. Kami juga berterima kasih bagi semua yang terlibat dalam Passover giveaway yang kemarin diupload di Instagram Gereja Isa Masih Maleer. Pemenangnya adalah Bapak Henry, kemudian Bapak Ronald, dan ketiga Ibu Yesi. Selamat buat para pemenang, hadiah sudah bisa diambil di meja asar di depan. Dapat diminta ke panitia yang bertugas atau ketemu dengan Ibu Mainingsi. Dan yang terakhir kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk tidak makan dan minum di tempat terbuka untuk menghormati saudara kita yang sedang berpuasa. Baik, demikian pengumuman hari ini. Nanti Bapak Gembala menutup dalam doa dan doa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami. Bahwa kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kami kelepasan, memberikan kami kemenangan. Sehingga apapun yang kami jalani di dalam hari-hari kami tahu ada kasih Tuhan yang melingkupi kami, yang menyertai kami. Hamba berdoa kalau hari-hari ini ada di antara sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih dibelenggu dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan keputusasaan. Saat ini kami berdoa, hamba berdoa dengan iman. Kelepasan terjadi karena masa depan kita sudah dipegang oleh Tuhan. Dan kuasanya akan terus menuntun kita ketika kita menyerahkan diri kita hidup di dalam pimpinan dan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Diki Weliandi yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan pakai pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakannya. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam menjalani aktivitas sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan yang memberkati baik mereka yang bekerja, yang berusaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga daripada setiap sidang jemaat-Mu, sehingga kasih, damai, sejahtera, pengampunan terus mengalir di tengah-tengah keluarga setiap anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih berstudi Tuhan, khususnya mungkin mereka yang duduk di kelas 9, yang akan menghadapi, yang sedang menghadapi ujian sekolah. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada mereka, semangat belajar untuk mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Bagi anak-anak mahasiswa yang sedang menjalani UTS, Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, memberikan semangat belajar. Sehingga
Melalui studi mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Meskipun tidak sebanding dengan segala berkat yang kami terima daripada Engkau. Namun kami mau memberi dengan hati penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Di mana kami boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita tadahkan kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.